Ya, Coach, nih sebelum kita ngomongin soal Arkan yang dibully, ini juga cukup menarik untuk kita coba explore lagi mengenai kurangnya waktu bagi anak-anak di Indonesia yang sekolah di sekolah umum untuk dapat mengembangkan dirinya, khususnya mereka yang tertarik dengan sepak bola. Kalau menurut Coach, solusinya apa dong ya? Kalau nggak salah di sekolah-sekolah itu sudah ada namanya kelas-kelas khusus Mhm, yang itu disediakan untuk atlet. mhm, Mungkin itu salah satu solusi. mhm. Jadi, apa namanya, mereka-mereka yang memang berbakat, mungkin sepak bola, mungkin atletik, lain-lain sebagainya itu dia dia masuk ke suatu kelas dan jam pembelajarannya tentu, kita berharap nggak sama gitu. Nah, saya juga kurang paham, kalau nggak salah ada Mhm. istilah, apa, kurikulum Merdeka. merdeka. Nah, saya Hmm. nggak terlalu paham merdeka itu apa, merdeka bebas sesuai dengan, bakat. Kalau dia bakat desain, ya kurikulumnya kurikulum sains dong. Mhm, mhm, Kalau nggak bisa dong mhm. disamakan dengan, yang dia berbakat Di di sepak sepak bola. bola gitu, Hmm. termasuk, pengaturan waktu belajarnya gitu. Tapi itu mulai dari level SMP kah? Atau mungkin dari SD pun kan anak-anak itu udah mulai suka main bola, udah mulai kelihatan, bahkan dari TK pun udah kelihatan mereka suka Kalau nendang-nendang kalau bola gitu. menurut saya, penyiapan atlet itu bukan hanya penyiapan motorik, Hmm, tapi penyiapan, intelektualnya juga. oke. Belajar harus karena pemain sepak bola harus orang-orang yang, ya saya pikir pintar loh, harus lebih pintar dari profesi lain. Karena dinamika sepak bola, pertandingan sepak bola itu kan cepat sekali. Keputusannya kalau misalnya contoh nih, profesi lain mungkin bisa ditunda-tunda. Ini pemain sepak bola, pelatih sepak bola mengambil keputusan itu saat itu, nggak bisa ditunda-tunda. Oleh Hmm. sebab itu, saya pikir mulai dari SD, SMP, SMA, kebutuhan hak-hak pendidikan pemain atau atlet itu harus dipenuhi. Bukannya kita sudah punya sekolah ya, Coach ya, untuk sekolah. Nah, itu Ada aja nggak cukup. SKO. Itu nggak cukup, Coach. Ya, yang ingin main sepak bola itu kalau bisa kan sebanyak mungkin. Mhm. Kan belum tentu juga, misalnya SD, SMP itu kita buka semua, kita berikan, semua anak yang, kalau nggak salah usia 4-15 tahun itu anak itu 40 juta di Indonesia. Mhm, Kalau mhm, bisa mhm. kan mereka ada keinginan dia untuk berolahraga. Dari situ kita identifikasi berapa yang untuk pemain sepak bola nanti. Tapi kan mereka itu kan harus juga pendidikannya juga jangan tertinggal gitu. Oke. Ini menarik juga nih, tadi ada satu statement dari coach yang mengatakan bahwa pemain bola itu harus lebih cerdas dalam mengambil keputusan, Ya, dalam segi emosionalnya. Karena ya, mereka mengambil keputusan, mau apa yang dilakukan, kaki bergerak begitu ya, ya, kemudian insting harus mhm, jalan, mhm. pikiran pun juga harus jalan. Apa sih kemudian yang coach tanamkan, yang coach terapkan kepada anak-anak didik coach? Ada 3 hal yang, di kepelatihan saya, Mhm, ya. Pertama, dia harus sekolah. Sekolah dalam arti kata, kalau waktu dulu karena memang, dulu kan banyak TC jangka panjang, mhm, mhm, kita pakai homeschooling. mhm, Karena untuk saya, pendidikan itu penting sekali untuk membekali para pemain sepak bola. mhm, Yang kedua yaitu kepelatihannya, ya harus benar-benar, sesuai dengan pengelompokan umurnya. mhm, Ya kan, kalau di piramida sepak bola, kan kalau awalnya itu di grassroots 6-12 tahun, mhm, setelah itu youth formative fase 13-15 tahun, dan setelah itu youth final fase 16-19 tahun. mhm, Tahapan itu yang harus kita, bina. mhm, Dan juga, dari tahapan-tahapan itu, mereka kita berikan edukasi tentang pendidikan, edukasi tentang kepelatihan, edukasi tentang, spiritual, agama, dan lain sebagainya. mhm. Termasuk Disitulah mungkin leadership juga ya? nanti disitulah nanti kita, mendapatkan bibit unggul yang betul-betul utuh. Mhm. Nah Karena ini tanpa itu saya pikir kalau hanya pemain yang paham bermain sepak bola secara teknis, di saat-saat tertentu, hanya ya nggak sekedar bisa bermain, bersaing. karena bermain bola bukan hanya sekedar mengandalkan kaki, tapi juga harus ada pikiran yang berjalan di sana, taktik yang berjalan di sana ya coach ya. Mental, Mental juga. Nah, mental, skill, ya kan, spiritual. ini ngomong-ngomongin soal mental nih coach, nyambung dengan Mhm, pertanyaan kita sebelum komersial break tadi.
Saat ini kan media sosial udah luar biasa banget ya, Coach ya. Ya. Orang tuh gampang banget menghina orang lain, Ya. begitu ya. Kenal nggak kenal, gampang banget untuk menghina orang lain, ngebully orang lain, begitu tanpa tahu mungkin backgroundnya seperti yang satu ini, di mana Coach mengatakan bahwa nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Ini berkaitan dengan Arkan Kakak yang banyak dihujat. Dan Coach Indra bilang nggak kasihan sama anak usia 17 tahun. Bahkan saya baca artikelnya, Coach Indra juga mengatakan daripada ngebully dia, mending ngebully saya aja gitu. Ini apa yang mungkin ingin Coach sampaikan? Iya, saya hampir semua pemain itu saya rasakan sebagai anak saya pribadi. Termasuk pelatih lain, ofisial lain juga. Karena kita menganggap dia itu setiap hari dengan kita. Ya, makanya kemarin saat hampir semua orang, ya saya pikir keterlaluan ya. Makanya saya bilang ya mohonlah. Kakak itu memang baru dari 16 baru ke 17 tahun. Baru setahun begitu. Ya kan? Yang dia itu sudah diperlakukan kayak apa ya, orang dewasa yang benar-benar sudah siap untuk itu. Makanya saya bilang kalau mau bully ya udahlah, bully aja saya. Nggak ada masalah, ya kan? Kalau saya memang dibully, saya mau diapain nggak ada masalah. Untuk saya nggak ada efek kok. Ya kan, malahan saya senang. Kenapa Coach? Silakan, bukan saya nantang loh, ya kan? Udahlah, silakan aja kan. Tambah kita dicaci maki orang, tambah kita dibully orang, tambah kita dilecehkan orang. Saya malahan mental saya semakin oke. Ya kan? Jangankan saya Indra Safri, orang yang lebih baik aja banyak dibully, ya kan? Ya enggak? Nabi kita aja dibully nggak sama orang lain? Jangan ditanya, luar biasa cobaan hidupnya. Ya. Makanya udahlah, untuk generasi-generasi yang umur 15 tahun, 16 tahun, kayak kasih ruang dong dia, disupport. Ya kan? Nggak hanya kakak aja, mungkin yang lain gitu. Dia pingin berbuat baik, dia pingin yang mengasihi yang terbaik. Tapi kan anak-anak usia segitu memang fluktuatif prestasinya itu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang naik. Saya aja di dalam, untuk supaya mereka itu kompak, coba lihat statementnya Jens Riven. Saya demi kakak, coach katanya. Saya kasih bola yang harus bisa saya bikin gol, saya kasih kakak. Untuk apa? Untuk mensupport kakak. Nah, sementara di luar, masa sih orang-orang nggak mau mensupport itu? Kita begitu sulitnya. Bagaimana mereka satu sama satu itu solid gitu. Saling support itu. Tidak ada yang down, tidak ada yang sama gitu. Sementara yang di luar, saya malahan kayak malu saya melihat perilaku yang kayak gitu. Bangsa kita yang beradab, bangsa kita yang dibilang bangsa inilah, bangsa besar lah. Mana masa kayak gitu? Udahlah, hentikan yang begitu. Tapi kakak sempat down nggak sih, Coach? Saya tiap hari, ya. Tadi malam saya masih komunikasi dan saya yakin, ya, kakak akan bangkit dan saya janji ke kakak, saya tetap akan develop dia dan dia akan buktikan itu. Oke, jadi nggak ada rasa ngedown ya, walaupun sempat dibully sedemikian rupa dengan orang yang begitu jahat komentarnya begitu ya? Ya, mudah-mudahan ya. Dan teman-teman juga, kita nggak punya grup, teman-teman dia semua support mereka, support kakak, dan semua ofisial, semua pelatih, support kakak. Nah Coach, kalau bicara soal tadi ini juga saya tiba-tiba keingat, saya tuh pernah mendengar, ke dalam sepak bola itu bukan hanya pertandingan antar klub aja, tapi ada juga orang yang berada di dalam klub sepak bola itu, mereka bertanding secara personal di dalam klub. Itu Coach menemukan tidak? Maksudnya para pemain? Para pemain itu sendiri pun juga berusaha untuk ego mereka masing-masing, ego personalnya mereka untuk menonjolkan diri mereka. Pasti, ya itu yang saya bilang tadi. Tugas saya sebagai pelatih, di mana ego-ego itu bukan berarti ego nggak boleh loh. Di mana ego-ego itu pas gitu. Contoh misalnya, masih ingat mungkin pertandingan waktu itu kalau nggak salah Timur Leste ya. Afrizal dapat bola, itu bukan, Afrizal sebenarnya bisa cetak gol, tapi dikasih Jan Riven. Sama dengan Jan Riven dengan kakak. Harusnya kakak yang cetak gol, tapi dikasih Jan Riven. Ego-ego yang merugikan tim, saya sebagai pelatih,
pasti saya nggak akan bolehkan. Dan ini terbangun dengan baik di tim nasional U19 ini. Oleh sebab itu, saya mohon kepada masyarakat, siapapun itu, tolong dibantu. Apa yang sudah kita bangun di dalam, jangan sampai dirusak. Dengan kondisi yang sekarang tampaknya tantangan begitu besar ya, Coach ya. Bukan hanya soal bagaimana bisa bermain dengan baik, bukan hanya soal menjaga fisik dengan baik, tapi juga tampaknya mental dan spiritual ini harus ada pendalaman khusus ya untuk para pemain sepak bola begitu. Nah, Coach Indra sendiri tadi sempat mengatakan memang ada pelatihan lah mental, kemudian pembangunan spiritual. Nah, itu apa sih yang Coach Indra tanamkan ke mereka dari segi mental dan juga spiritual? Tapi nanti Iya. dijawab usai jeda berikut. Kami Oke. kembali sesaat lagi.